Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang cerdas, soleh, dan solehah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan mata pelajaran matematika. Nah, sebelumnya, apakah Anda semua sudah siap untuk belajar? Baik ya, kalau sudah siap, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Nah, yang pertama yaitu membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, menggunakan gambar. Untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan luas bagian gambar yang diwarnai. Nah, di sini terdapat sebuah gambar lingkaran. Yang pertama, menyatakan pecahan 2/4. Dan yang kedua, menyatakan pecahan 3/4. Maka, pecahan berapakah yang menyatakan paling besar atau paling kecil? Nah, berarti pecahan yang dinyatakan oleh gambar ke-1 lebih kecil daripada pecahan pada gambar kedua, yaitu 2/4 lebih kecil dari 3/4. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu terdapat dua buah lingkaran. Yang pertama menyatakan pecahan 1/2 dan yang kedua menyatakan pecahan 1/3. Maka pecahan pada gambar ke-1 lebih besar dari pecahan pada gambar kedua, yaitu 1/2 lebih besar dari 1/3. Yang selanjutnya yaitu menggunakan garis bilangan pecahan. Coba perhatikan garis bilangan pecahan berikut ya. Nah, di sini terdapat garis bilangan pecahan. Yang pertama, 1/2 berada di tengah, sejajar dengan 2/4 dan 3/6. Nah, dapat kita nyatakan bahwa pecahan 1/2, 2/4, dan 3/6 berada dalam satu garis tegak. Nah, sejajar ya. Maka 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Berikutnya, pecahan 1/3 letaknya di sebelah kanan 1/4 dan 1/6. Nah, pecahan 1/3 letaknya di sebelah kanan 1/4 dan 1/6. Maka 1/3 ini lebih besar dari pecahan 1/4 dan 1/6. Berikutnya, pecahan 1/4 letaknya di sebelah kiri 3/4. Maka pecahan 1/4 lebih kecil dari pecahan 3/4. Baik, selanjutnya yaitu pecahan 5/6 letaknya di sebelah kanan 1/2. Maka 5/6 ini lebih besar dari 1/2. Baik, selanjutnya yaitu ingatlah jika letak pecahan pada garis bilangan yang pertama, pecahan yang berada di sebelah kanan nilainya lebih besar, dan pecahan yang berada di sebelah kiri maka nilainya lebih kecil. Sedangkan pecahan yang berada dalam satu garis vertikal atau sejajar nilainya sama besar. Baik, untuk yang ketiga yaitu membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, cara membandingkan dua pecahan secara langsung yaitu ada dua cara. Jika penyebutnya kedua pecahan sama, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Dan jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka samakan terlebih dahulu kedua penyebutnya, kemudian bandingkan langsung nilai pembilangnya. Contoh, bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Penyelesaiannya 3/6
dan 5/6 ini kedua penyebutnya sama, yaitu 6. Maka pembilangnya dibandingkan 3 dan 5. 3 lebih kecil daripada 5, maka 3/6 lebih kecil dari 5/6. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Untuk penyelesaiannya, penyebut kedua pecahan disamakan menjadi 12. Nah, berarti 3/4 dikali berapa penyebutnya yang dapat menghasilkan 12, yaitu dikali 3. Berarti pembilangnya juga sama dikali 3, yang hasilnya 9/12. Dan 2/3 dikali berapa, yang hasilnya nanti penyebutnya 12, berarti dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8, 3 dikali 4 sama dengan 12, maka pecahan dari 2/3 yaitu 8/12. Karena 9/12 lebih besar dari 8/12, maka 3/4 lebih besar dari 2/3. Nah, selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan. Setelah pecahan dibandingkan, kita dapat mengurutkan pecahan. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, yang pertama, urutkan pecahan 7/12, 5/12, dan 11/12 dari yang terkecil. Nah, untuk penyelesaiannya, penyebut pecahan sama, yaitu 12, 12, dan 12, maka urutkan langsung pembilangnya. Jadi, urutan pecahan dari 7/12, 5/12, dan 11/12 dari yang terkecil adalah 5/12, kemudian 7/12, kemudian 11/12. Dan yang selanjutnya yaitu urutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari yang terbesar. Untuk penyelesaiannya yaitu penyebut pecahan berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, di sini penyebut yang paling besar adalah 8. Jadi 1/2 dikali berapa untuk menghasilkan penyebut 8? Berarti dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, maka pecahan 1/2 sama dengan 4/8. Nah, untuk 5/8 ini tidak diubah karena penyebutnya sudah 8. Dan yang selanjutnya yaitu pecahan 3/4 dikali berapakah untuk menghasilkan penyebut 8? Ya, benar ya, dikali 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 2 sama dengan 8, maka pecahan 3/4 sama dengan 6/8. Jadi urutan dari yang terbesar yaitu 6/8 lebih besar dari 5/8. 5/8 ini lebih besar dari 4/8. Jadi urutan pecahan 1/2, 5/8, dan 3/4 dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, dan 1/2. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih Ananda kelas 4A dan B SDN Palasari 3. Mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat dipahami oleh anak-anak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.